Profesor Dr. Irdawati SSI MSI dengan judul orasi Elektroda Pasta Karbon untuk analisis obat dan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua Forum Guru Besar beserta anggota FGB Universitas Udayana, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan Universitas Udayana, para dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Udayana, khususnya di Fakultas MIPA, dan para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk datang ke tempat ini pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025 dalam acara pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Udayana. Termasuk saya yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam ranting ilmu kepakaran, elektrokimia dan pemisahan senyawa kimia pada program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Elektroda Pasta Karbon untuk analisis obat dan makanan. Elektroda pasta karbon mudah dibuat dengan biaya yang rendah. Hadirin yang saya muliakan, karbon atau arang merupakan material yang banyak dan mudah kita jumpai di alam. Terdapat berbagai macam bentuk karbon, termasuk grafit. Grafit memiliki struktur kristal mikro menyerupai amorf yang berbentuk serbuk, seperti arang dan jelaga. Elektroda berbasis karbon saat ini sangat berkembang dalam bidang elektroanalisis karena mempunyai beberapa keunggulan, antara lain rentang potensial yang luas, arus latar yang rendah, inert, dan cocok digunakan dalam bermacam-macam sensor. Jenis-jenis elektroda karbon yang sering digunakan adalah glasi karbon, pasta karbon, fiber karbon, film karbon, dan komposit karbon. Grafit dapat menghantarkan listrik dengan baik karena elektron pi yang terdelokalisasi di atas masing-masing lapisan dapat bergerak bebas sehingga menghasilkan aliran listrik. Ketika diberikan potensial, elektron yang terdelokalisasi akan mengalir menuju anoda atau kutub positif. Hadirin yang saya muliakan, terdapat beberapa cara pembuatan elektroda pasta karbon, antara lain dengan cara mencampurkan secara langsung serbuk karbon dan minyak mineral dan atau mediator transfer elektron. Dapat juga dilakukan proses elektrodeposisi, drop casting, yaitu menambahkan mediator kemudian pelarutnya diuapkan, dan dengan cara elektropolimerisasi dari satu monomer. Metode elektrokimia yang digunakan dalam elektropolimerisasi pada umumnya adalah voltametri siklik. Hadirin yang saya muliakan, paracetamol atau acetaminophen dalam nama kimia N4-hidroksifenilacetamid mempunyai gugus hidroksil yang dapat dioksidasi menjadi keton dan melepaskan 2 elektron. Jumlah elektron yang dilepaskan akan dideteksi oleh elektroda pasta karbon yang memberikan respon dalam bentuk potensial dalam metode voltametri dan arus listrik dalam metode tensiometri. Sama halnya dengan paracetamol, dopamin mempunyai 2 gugus hidroksil yang merupakan salah satu katekolamin yang juga dapat dioksidasi menjadi keton. Hadirin yang saya muliakan, senyawa-senyawa kimia pencemar yang ada dalam makanan pada umumnya adalah senyawa anorganik berupa logam berat yang mudah dioksidasi maupun direduksi. Adanya logam berat dalam makanan dapat menimbulkan efek toksik ke yang mengkonsumsinya.
Hadirin yang saya muliakan, hasil analisis parasetamol, dopamin, dan logam berat dalam wortel dan tomat menggunakan elektroda pasta karbon terdapat dalam slide. Dari data dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil analisis dengan metode elektrokimia menggunakan elektroda pasta karbon sebagai elektroda kerja memberikan nilai yang tepat dan teliti walaupun konsentrasi analitnya sangat kecil. Hadirin yang saya muliakan, dari paparan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam obat dan makanan, anorganik maupun organik, yang memiliki fungsi yang dapat dioksidasi maupun direduksi, dapat dianalisis menggunakan elektroda pasta karbon dengan limit deteksi yang sangat rendah. Analisis bahan kimia dalam obat dan makanan perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan obat dan melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Universitas Udayana, para dosen Tendik dan PLP di Prodi Kimia FMIPA Universitas Udayana, para guru dan alumni Sekolah Menengah Farmasi Depkes Ujung Pandang Angkatan 1987, para dosen dan alumni jurusan Kimia Unhas Angkatan 1990, para dosen Kimia ITB, pengurus dan anggota Himpunan Kimia Indonesia, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Denpasar Bali, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup LPLH Majelis Ulama Indonesia Bali, Majelis Alimat Indonesia atau MAI Provinsi Bali. Hadirin yang saya hormati, the last but not least, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kolaborator yang telah mendukung saya dalam bidang pendidikan dan penelitian, antara lain Profesor Dr. Buhari almarhum sebagai pembimbing dan promotor dalam program Magister dan Doktor Kimia di ITB, Profesor Hirosuke Tatsumi dari Shinshu University, dan Profesor Takashi Kakiuchi dari Kyoto University Jepang, domo arigatou gozaimashita, Prof. Amanda Rahel Bruchet dari Southern Cross University Australia. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian orasi ilmiah ini terdapat kekeliruan dalam tutur kata dan perbuatan. Dan saya akhiri dengan ucapan, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.